Igor Vidal comeback tandem Rivera. Di balik hingar-bingan supporter yang mengkritik kekalahan Persebaya dalam beberapa pertandingan, terakhir Sebastian Bonek tengah merayu sosok mantak untuk comeback kembali di putaran kedua. Sosok tersebut adalah Igor Vidal, mantan pemain Persebaya Surabaya. Igor Vidal kini tengah disorot untuk comeback kembali ke Persebaya Surabaya di putaran 2 musim ini. Keinginan supporter Persebaya ini terlihat pada kolom komentar unggahan terkini milik Igor Vidal yang diunggah sang pemain pada 21 Oktober silam. Namun, baru-baru ini Bonek meminta kepada Igor Vidal untuk kembali berseragam Persebaya Surabaya. Dirinya yakin Persebaya Surabaya akan menjadi tim kuat di putaran kedua musim 2025-2026 jika diperkuat Igor Vidal. Ia mengemas 14 laga bagi Persebaya Surabaya di semua kompetisi pada musim 2022-2023 dengan koleksi 5 assists. Igor Vidal kemudian angkat kaki dari Persebaya Surabaya pada putaran kedua musim 2022-2023. Jika berhasil merapat, maka Igor Vidal akan menjadi bestie, teman duet, Francisco Rivera. Bermain dengan 2 playmaker dilakukan oleh beberapa tim di Super League musim ini. Lantas, bagaimana peluang Persebaya Surabaya mendatangkan Igor Vidal? Igor Vidal berstatus sebagai pemain anyar di klub kasta teratas Liga Albania KF Teuta dan tentu masih memiliki kontrak di klub tersebut. Persebaya Surabaya harus keluar uang banyak untuk menebus kontrak Igor Vidal di klub tersebut. Namun, Bajul Ijo bisa melakukan cara lain jika ingin membawa pulang pemain dengan nilai pasar 8,9 miliar tersebut, yakni dengan opsi pinjaman. Menarik untuk dinantikan, apakah Persebaya Surabaya mau mendengarkan keinginan Bonek Mania dan membawa pulang Igor Vidal? Gagal total, Bonek inginkan Perez out. Persebaya Surabaya kembali jadi sorotan usai hasil imbang 0-0 melawan PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo. Bonek menuntut manajemen segera melakukan evaluasi sebelum laga penting melawan Persis Solo akhir pekan depan. Gelombang kritik bermunculan di media sosial tak lama setelah peluit panjang dibunyikan. Tagar Edu out langsung menggema dan masuk daftar trending di kalangan supporter Green Force. Para pendukung kecewa dengan performa tim yang dinilai tidak berkembang di bawah asuhan pelatih Eduardo Perez. Mereka menilai Persebaya Surabaya kehilangan karakter menyerang dan hanya bermain bertahan tanpa arah yang jelas. Tagar News Edu out menjadi simbol kekecewaan terhadap pelatih asal Spanyol tersebut. Banyak yang menilai Perez belum mampu menemukan formula terbaik untuk menghidupkan kembali gaya bermain khas Persebaya Surabaya yang cepat dan agresif. Bonek menilai laga mendatang bisa menjadi titik balik penting bagi perjalanan Green Force. Musim ini, kekalahan atau hasil buruk bisa memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan pemain terhadap pelatih. Supporter menuntut perubahan nyata dalam strategi dan mental bertanding. Mereka ingin Persebaya Surabaya tampil berani, bukan hanya bertahan dan menunggu serangan balik. Sorotan juga tertuju pada lini tengah yang dianggap lemah dalam distribusi bola. Minimnya pergerakan tanpa bola membuat serangan Persebaya Surabaya mudah dipatahkan lawan. Bonek mengingatkan agar manajemen tidak mengulangi kesalahan seperti musim lalu yang terlambat, melakukan evaluasi. Mereka percaya tim ini memiliki potensi besar jika diarahkan dengan benar. Pertandingan melawan Persis Solo disebut sebagai ujian terakhir bagi Eduardo Perez. Jika performa tidak kunjung membaik, tekanan publik diyakini akan semakin sulit dibendung. Supporter ingin Persebaya Surabaya kembali ke jati diri aslinya, bermain menyerang, menekan, dan berani mengambil risiko di lapangan.
Satu hal pasti, suara bonek kali ini bukan sekadar kritik di media sosial. Itu adalah peringatan keras agar klub segera berbenah sebelum segalanya terlambat. Laga Persebaya Surabaya melawan PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman meninggalkan tanda tanya besar di kalangan bonek. Mereka mulai mempertanyakan apakah Eduardo Perez masih layak melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala Green Force. Hasil imbang tanpa gol memang membuat Persebaya Surabaya membawa pulang 1 poin, tetapi posisi mereka di klasemen belum beranjak dari papan tengah. Kini Green Force tertahan di peringkat 9 dengan catatan 3 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan dari 8 laga yang telah dijalani. Persebaya Surabaya baru mengumpulkan 11 poin dengan produktivitas 9 gol dan sudah kebobolan 8 kali. Catatan tersebut terasa kurang menggigit bagi tim sebesar Persebaya Surabaya yang selalu menargetkan posisi papan atas setiap musimnya. Banyak yang menilai Persebaya Surabaya belum menunjukkan identitas permainan agresif dan efektif yang diharapkan sejak kedatangan Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol itu datang dengan ekspektasi tinggi membawa sentuhan taktik Eropa untuk memperbaiki performa Green Force. Namun sejauh ini, hasil di lapangan belum sesuai harapan dan semakin memicu perdebatan di kalangan supporter. Bonek, yang dikenal fanatik dan kritis, mulai membandingkan catatan Perez di Persebaya Surabaya dengan rekam jejaknya sebelum datang ke Surabaya. Fakta menarik pun terungkap dari perjalanan karirnya ketika masih melatih CP Villarrobledo di Spanyol. Dari total 26 pertandingan yang dijalani, tim asuhannya hanya meraih 2 kemenangan, 6 hasil imbang, dan menelan 18 kekalahan. Villarrobledo di bawah kendalinya hanya mencetak 20 gol, namun kebobolan hingga 44 kali sepanjang musim. Rapor itu menghasilkan total 12 poin dengan rata-rata 0,446 poin per laga. Angka yang mencerminkan betapa sulitnya tim tersebut menemukan konsistensi dan kestabilan selama berada di bawah komando Perez. Catatan tersebut kini kembali menjadi sorotan di tengah performa Persebaya Surabaya yang belum stabil di Super League. Banyak pihak mulai khawatir tren negatif serupa bisa terulang di Liga Indonesia. Tekanan besar kini mengarah ke Eduardo Perez. Dalam situasi kompetisi yang ketat, setiap hasil buruk bisa berpengaruh pada masa depan pelatih, apalagi di klub sebesar Persebaya Surabaya yang memiliki ekspektasi tinggi dari manajemen dan supporter. Perez perlu membuktikan dirinya mampu membawa Green Force keluar dari masa sulit dan kembali bersaing di papan atas. Bonek pun menunggu jawaban di lapangan, bukan sekadar janji di konferensi pers. Mereka ingin melihat tim kebanggaannya kembali tampil garang, menekan, dan menaklukkan lawan dengan gaya khas Green Force. Apakah Eduardo Perez masih akan dipercaya memimpin Persebaya Surabaya di laga berikutnya, atau justru laga kontra PSBS Biak menjadi pertandingan terakhirnya, masih menjadi tanda tanya besar? Semua tergantung bagaimana tim bereaksi dalam pekan-pekan ke depan.